Kali ini ya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan magang sebelum KRS ya. Kemudian dilanjutkan dengan magang reguler atau magang setelah memprogram KRS seperti itu. Jadi teman-teman di sini terkait dengan magang sebelum KRS, mengapa kita dari Prodi Komunikasi itu kemudian ada dua jenisnya gitu ya, agar teman-teman sekalian itu yang punya kesempatan di waktu libur nih bisa memanfaatkan terkait dengan magang ya di waktu liburnya seperti itu sehingga dimungkinkan untuk teman-teman ini mengambil magang sebelum memprogram KRS seperti itu ya. Jadi harap teman-teman yang berminat untuk melaksanakan magang sebelum KRS dan juga reguler, dan nanti saya jelaskan sedikit terkait dengan mungkin teman-teman sebagian di sini ada yang MBKM konversi magang ya. Jadi silakan disimak seperti itu. Dan kemudian setelah penjelasan dari saya nanti akan dilanjutkan penjelasan oleh Pak Dey Prayoga ya, yang nanti akan bersama saya di semester ini. Pak Dey ada di sini, Pak Dey. Jadi Pak D ini akan membantu saya dan Pak D yang akan mengkoordinir terkait dengan magang sebelum KRS, magang reguler ya, seperti itu. Dan nanti Pak D akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih penilaiannya, luarannya seperti apa, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak D, seperti itu. Ini suara saya jelas ya, kalau misalkan suara saya putus-putus, boleh nanti di-chat ya, karena saya sedang di desa seperti itu. Baik, saya share screen aja ya. Oke, baik teman-teman. Di sini sudah tampak ya untuk PowerPoint-nya. Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik. Nah, di sini ya, teman-teman terkait dengan magang sendiri ya, seperti kita tahu bahwa disiplin ilmu komunikasi itu bukan hanya disiplin yang sifatnya teoritis ya. Jadi di sini kemudian magang itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya, teman-teman. Di sini kegiatan magang ini ya, kalau ibaratnya itu adalah bagaimana teman-teman itu kemudian diminta untuk membuktikan ya terkait dengan teori-teori ya dengan praktikum-praktikum yang telah dilaksanakan di bangku perkuliahan seperti itu ya. Jadi pada kesempatan magang ini kemudian teman-teman membuktikan secara praktiknya apakah teman-teman ini di dunia kerja itu sudah sesuai dengan yang diajarkan seperti itu ya. Jadi secara singkat di sini magang merupakan praktik kerja di perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya yang menitik beratkan pada implementasi teori yang didapat dalam proses perkuliahan ya. Jadi di sini harapannya ketika teman-teman melaksanakan magang ya, teman-teman ini sudah siap. Misal teman-teman magang di news reporter di salah satu media berita online gitu ya. Media online itu tuntutannya adalah terkait dengan kecepatan ya, bukan hanya cepat tapi juga dituntut akurat ya. Nah, berarti gimana tantangan misalkan satu hari ya, satu hari itu harus ini membuat misal 5 berita dalam satu hari. Bagaimana tentang kecepatan, kemudian ketepatan, dan juga berita yang bisa menarik, bisa dibuat oleh teman-teman. Nah, jadi di sini terkait dengan implementasi teori, mungkin 5W1 hanya digunakan, kemudian news value-nya digunakan ya agar bisa selain cepat ya berita juga bisa menarik para pembaca seperti itu. Praktik magang seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di dalam magang ini juga memberikan refleksi ya. Artinya teman-teman ini kemudian apa yang kurang dari skill atau kompetensi yang teman-teman miliki itu akan terlihat ketika teman-teman magang ya. Teman-teman
mungkin sangat suka sekali ya hal-hal yang teoritis seperti itu ya. Nah, akan tetapi karena dari peminatan yang ada di ilmu komunikasi itu kan mensyaratkan kompetensi yang praktis juga gitu ya. Nah, maka di sini keterampilan itu selain membuktikan secara teoritis juga dalam magang ini teman-teman akan mendapatkan kesempatan ya untuk dibimbing oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya ya, mulai dari PR ya, misalkan teman-teman banyak dari semester lalu yang magang misalkan beberapa kali ya, sudah beberapa periode di Perlestabes misalkan, di Kominfo, di Sekretariat Dewan. Ada yang kalau studi peminatan komunikasi politik itu ada di beberapa parpol ya. Ternyata tantangan-tantangannya itu sangat luar biasa ya, terkait tadi menulis berita ataupun tadi terkait dengan parpol, bagaimana parpol itu kemudian saat ini agar dikenal itu melakukan apa saja. Oh, ternyata kalau anak-anak komunikasi politik nggak hanya teoritis, ternyata butuh nih skill membuat podcast, membuat promosi media sosial, itu sangat dibutuhkan. Nah, dari sini teman-teman bukan hanya mempraktikkan, tapi juga teman-teman ini mendapatkan mentorship ya di tempat magang. Di tempat magang nantinya akan ada pembimbing-pembimbing magang yang bisa kemudian meningkatkan kompetensi teman-teman. Seperti itu. Jadi magang ini menurut saya sangat luar biasa. Jadi di dalam magang ini silahkan teman-teman memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi di sini terkait mentorship tadi ya, jadi teman-teman akan belajar bagaimana sih keterampilan yang dibutuhkan di masing-masing tempat yang dipilih ya. Misalkan kalau di PR ya, apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi PR yang baik ya. Sikap profesional PR, kalau ada masalah harus tanggap seperti apa. Budaya kerjanya seperti apa, itu akan teman-teman dapatkan lebih dalam insight-nya itu di dalam program magang seperti itu. Kemudian di sini tadi ya ada dua jenis magang ya teman-teman. Yang pertama adalah magang sebelum KRS, yakni magang yang dilaksanakan sebelum mahasiswa memprogram kartu rencana studi ya, dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti itu. Jadi bedanya di sini adalah periodenya sebelum KRS ya, itu magang sebelum KRS. Kemudian jenis yang kedua, magang di komunikasi Untak, ada di sini magang yang dilaksanakan setelah mahasiswa memprogram kartu rencana studi ya. Jadi di sini setelah KRS, di dalam KRS itu mahasiswa memprogram mata kuliah magang ya. Jadi di dalam semester yang berjalan itu yang disebut dengan magang reguler ya teman-teman. Jadi itu bedanya. Jadi yang sebelum KRS berarti nanti pelaksanaannya ya sebelum ini ya untuk semester awal dimulai seperti itu. Itu untuk dua jenis magangnya. Nah, di sini saya langsung aja untuk penjelasannya magang terkait dengan sebelum KRS ya. Jadi untuk gambaran teman-teman, jadi di sini perbedaan utama itu hanya pada tahap dan tahap mulainya ya, periode pelaksanaan. Untuk tempatnya, untuk syarat jumlah anggota, untuk syarat peminatan itu antara magang yang sebelum KRS dan yang reguler itu sama ya. Jadi pada tahapan terkait dengan pelaksanaan aja yang berbeda ya. Alurnya aja yang berbeda seperti itu. Nah, di sini untuk ini apakah terlihat ya? Kalau di layar teman-teman kelihatan ya masih ya, meskipun kecil. Lihat. Jadi di sini alur untuk magang sebelum KRS ya. Kadangkala bingung nih ya. Apa yang harus saya lakukan kalau saya pengen magang di masa liburan ini, Bu ya. Yang pertama karena di sini kan belum dibuka ya terkait KRS-nya. Nah, maka kita tidak punya catatan nih terkait
siapa yang sudah membayar dan tidak. Nah, makanya persyaratan yang disyaratkan dari tata usaha FISIP ya, maka boleh dilaksanakan magang sebelum KRS, tetapi harus melakukan pembayaran, teman-teman. Jadi harus membayar magang di ini ya, di TU FISIP. Nanti keterangannya dan nomor rekeningnya akan ditaruh di bawah. Jadi yang pertama, teman-teman membayar dulu magang ke rekening TU FISIP ya. Kemudian teman-teman mengisi Google Form ya, formulir dari prodi seperti itu. Jadi Google Form-nya ini sudah harus melampirkan terkait transkrip, kemudian transkrip nilai, kemudian proposal ya teman-teman, dan beberapa keperluan terkait dengan informasi lokasi magang. Jadi sebelum mengisi, teman-teman sudah harus menyusun terkait proposal magangnya di mana ya, kegiatannya seperti apa. Kemudian setelah mengisi formulir, saya dan Pak D sebagai koordinator magang akan menentukan siapa dosen pembimbing dari teman-teman ya. Misalkan ada 50 orang nih yang magang sebelum KRS ya. Maka atas pertimbangan peminatan dari dosen ya dan juga pemerataan, nanti akan kami distribusikan siapa dari dosen-dosen teman-teman gitu ya. Jadi maaf di sini karena terbatas, jadi teman-teman tidak bisa memilih dosen pembimbing, tapi dari kami koordinator yang langsung memilihkan dosen pembimbing teman-teman ya. Nah setelah sudah didistribusikan dosen pembimbing, teman-teman akan menghubungi ya dosen pembimbing tersebut ya. Kemudian jika ada revisi ya direvisi. Misalkan ada yang ditolak ya harus ganti yang lain gitu. Biasanya sih revisi ya, kalau jarang sekali kalau ditolak seperti itu, kecuali sangat menyimpang ya dari peminatan seperti itu. Kemudian setelah dosen pembimbing nanti menyetujui terkait dengan proposalnya ya, teman-teman kemudian mengajukan surat pengantar magang dari TU FISIP ya. Nah, dari surat pengantar magang ini nanti teman-teman mohon maaf karena masih belum ini ya, karena kita servernya beda, jadi teman-teman memang harus mengisi 2 form. Yang pertama tadi form dari prodi, dan kemudian setelah disetujui baru mengisi form yang link dari TU FISIP. Nah, ini untuk link dari TU FISIP ini salah satunya tadi KRS ya. Kemudian di sini melampirkan proposal dan ada tambahan untuk foto dengan menggunakan alma mater seperti itu. Nanti keterangannya bisa dilihat semua. Kemudian berikutnya setelah mendapatkan surat ya teman-teman kemudian mengajukan izin magang ke instansi seperti itu. Nah, di sini meski saya tulis di 6 ya sebaiknya teman-teman sudah berkomunikasi secara informal dulu ya dengan tempat instansi magang. Artinya apa? Artinya teman-teman ini sudah kemungkinan diterimanya ini sudah lebih lah dari 50% ya melalui informal dulu. Biasanya misalkan di Polrestabes ya, kemudian di tempat-tempat lain itu sudah bisa nih dipastikan masih ada yang lowong atau enggak, masih ada slot enggak. Nah, biasanya kalau sudah mengajukan nanti tinggal formalitasnya, artinya kemungkinan diterima itu sudah tinggi ya, seperti itu. Jadi nanti kemudian setelah dapat surat teman-teman di nomor 6 ini langsung mengajukan ke instansi dan bisa diterima kalau sudah menghubungi secara ini ya informal dulu, artinya belum menggunakan surat dulu, sudah menghubungi seperti itu. Nah, kemudian ini alurnya ya, tapi bisa aja memang ada kemungkinan suatu instansi itu menolak. Biasanya itu karena kuota yang penuh. Misalkan yang sering terjadi itu misal di Humas Pemkot Surabaya ya, itu harus cepat-cepat karena sangat banyak sekali mahasiswa yang mengajukan magang di sana seperti itu. Nah, kalau ditolak berarti teman-teman harus mengajukan
ini ya, mengajukan tempat yang lain kepada dosen pembimbing ya, balik ke nomor 4 lagi. Kemudian setelah kalau diterima ya, teman-teman melaksanakan magang, kemudian menyusun laporan luaran dan mengunggah administrasi ke si magang dan Google Drive ya. Ini ketika periodenya sudah dimulai ya. Jadi nanti lihat lini masa yang reguler seperti itu. Ketika sudah mengunggah si magang ya. Kalau belum mengunggah berarti teman-teman nanti akan ada timeline-nya. Nah, kemudian setelah mengunggah seluruh administrasi mulai proposal, luaran, laporan ya ke si magang dan juga Google Drive ya dan video, maaf dan video ya, maka kemudian teman-teman bisa mengikuti ujian magang seperti itu. Itu kalau untuk alur magang sebelum KRS ya. Seperti itu. Kemudian di sini setelah ujian magang, mohon maaf, ini masih ada ya melakukan revisi laporan magang dan diunggah ke si magang. Nah, setelah itu sudah selesai dan nilai teman-teman akan diinput ke Siakat. Itu untuk alur magang sebelum KRS ya. Nah, kemudian untuk detailnya bisa dilihat di sini ya. Jadi teman-teman membayar uang magang sejumlah 200.000 ke rekening berikut ya. Kemudian untuk formulir magangnya tadi ya ada transkrip nilai, ada bukti pembayaran magang dan proposal magang ya, dilampirkan CV dan portofolio dari mahasiswa seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman karyanya apa itu kemudian dilampirkan ya. Jadi uraiannya, nah nanti uraiannya bisa teman-teman baca lebih detail ya. Nah, di sini untuk lini masa magang sebelum KRS-nya ya, teman-teman. Jadi di sini pembekalan 10 Januari ya, kemudian teman-teman membayar pendaftaran magang itu 10 sampai 25 Januari ya. Kemudian mengisi formulir pendaftaran magang di prodi 10 sampai 31 Januari, kemudian distribusi dosen pembimbing 10 sampai 31 Januari. Artinya, di sini ketika teman-teman melewati 31 Januari berarti dihitungnya adalah magang yang reguler ya. Seperti itu. Jadi teman-teman cepat-cepat untuk sekarang menyiapkan proposalnya agar bisa mengunggah Google Form seperti itu ya dan tercatat untuk terkait magang yang sebelum KRS seperti itu. Kemudian pelaksanaannya Februari sampai Juni ya. Suaranya saya terdengar atau enggak? Enggak terdengar, Bu. Enggak terdengar? Iya, Oke, itu oke. tadi ada yang berisik. Dari mana ya? Oh, oke. Mas, mungkin Mas Adit bisa minta tolong di-mute? Mas Dewangganya. Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi timeline-nya disimak ini karena timeline-nya yang sebelum KRS ini rada panjang ya, karena kan harus sebelum KRS dan berikutnya adalah sesuai dengan unggah yang ada di SIM magang. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, mana? Bentar. Nah, jadi di sini pelaksanaan magangnya boleh ya teman-teman, pelaksanaan magangnya itu kemudian dari 1 bulan sampai 3 bulan. Ada juga sebenarnya yang biasanya ada yang masyarakat 6 bulan ya. Yang penting kalau di prodi komunikasi adalah minimal itu 30 hari kerja ya. Kemudian paling lama 3 bulan, boleh 6 bulan, tapi yang penting kalau ketika unggah laporan magang, itu mitra atau tempat magang sudah berkenan memberikan nilai
seperti itu, mengeluarkan nilai. Karena di semester kemarin ada yang beberapa ya yang karena magangnya belum selesai akhirnya nggak berkenan memberikan nilai. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi dibicarakan dari awal dengan tempat magangnya bahwa maksimal adalah 3 bulan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini untuk unggah bukti pembayaran ya 5 sampai 30 Februari seperti itu ya. Ini untuk yang diisi magang. Jadi teman-teman sampai pelaksanaan magang Februari Juni ini ya. Artinya kalau yang KRS lihat yang awal ini ya patokannya. Nah, kemudian untuk yang unggah bukti pembayaran diisi magang sampai revisi laporan itu teman-teman sama ya. Sama seperti magang reguler ya, artinya jangan sampai lengah ketika loh saya kan magang KRS ya, jadi mungkin berbeda dengan reguler, saya nggak usah unggah SIM magang, enggak ya. Jadi sama semuanya harus mengunggah di SIM magang ya, dari mulai judul, nanti proposal, kemudian laporan itu diunggah semua di SIM magang ya. Jadi di sini untuk unggah judul dan proposal 1 sampai 15 Maret, review proposal 5 sampai 20 Maret ya, unggah laporan luaran 22 sampai 26 Mei, ujian magang 30-31 Mei dan unggah laporan setelah revisi 2 sampai 7 Juni seperti itu. Itu untuk lini masa yang magang sebelum KRS ya. Nah, ini saya tunjukkan lini masanya dulu ya, teman-teman. Nah, ini terkait dengan ininya ya, teman-teman syaratnya. Teman-teman di sini untuk bisa mengikuti magang sebelum KRS itu bobotnya ya, minimal teman-teman lulus 100 SKS. Ya, jadi dicek apakah di transkrip dan KHS-nya sudah cukup. Karena nanti kalau enggak, ya tidak bisa seperti itu ya. Makanya disyaratkan unggah KRS. Kemudian di sini bentuknya boleh dilaksanakan secara individu ya, boleh juga berkelompok. Tapi berkelompoknya itu maksimal 3 orang ya. Misal di Polrestabes gitu ya, satu kelompok 3 orang, nah boleh nih beberapa kelompok, tapi nggak boleh dengan proposal yang sama, gitu. Artinya yang boleh dengan proposal yang sama adalah maksimal 3 orang, seperti itu. Dan kalau individu, maunya individu ya boleh individu, ya silahkan memilih seperti itu. Kemudian tadi magang dilaksanakan selama 1-3 bulan, dan pastikan teman-teman magangnya ini sesuai dengan peminatannya ya. Bagi teman-teman yang broadcasting ya pilihlah magang yang berkaitan dengan aktivitas broadcasting ya. Boleh misalkan broadcasting di televisi, di radio ya. Atau misalkan radionya nggak hanya yang radio ini ya, bisa yang digital seperti itu ya, yang streaming boleh. Seperti itu ya. Kemudian kalau komunikasi politik ya, kalau dulu masih banyak beberapa ya yang tidak pada tempatnya, alhamdulillah di semester kemarin sudah sesuai ya. Yang komunikasi politik sudah banyak yang sesuai, misalkan di partai politik ya, kemudian ada yang di DPRD ya, di macam-macam ya. Jadi harus sesuai seperti itu ya. Jadi tidak boleh jika peminatan PR nih gitu ya, kemudian magangnya ini kemudian pure di broadcasting, membuat mungkin naskah radionya gitu ya. Nah, harus disesuaikan gitu ya terkait dengan peminatan. Kemudian di sini untuk judulnya ya, teman-teman, untuk judul proposal itu masih boleh sama ya, tadi yang kelompok ya teman-teman. Tapi nanti ketika laporan, jadi laporannya itu harus laporan individu ya. Judul dari teman-teman tidak sudah per individu. Masih terdengar? Kayaknya internet saya kurang stabil ya. Oke, saya lanjutkan ya.
Kemudian di sini teman-teman silahkan memilih satu program unggulan yang menjadi aktivitas magang. Maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman ketika di magang itu kan biasanya ini ya istilahnya ditugaskan ya di divisi tertentu. Misalkan terkait dengan PR nih, ada di bagian Kominfo, bagian informasi layanan publik seperti itu ya. Nah, maka teman-teman bisa nih mengambil judul program unggulannya terkait mungkin bagaimana terkait dengan praktik keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo. Nah, misal seperti itu. Jadi ada fokus ya, bukan hanya terkait menceritakan tentang aktivitas semuanya yang dikerjakan, misalkan fotokopi, ditulis fotokopi, kemudian diulasnya fotokopinya, enggak seperti itu ya, tapi harus ada yang menjadi fokus untuk proposal ya, judul proposal maupun di laporan magang seperti itu ya. Nah, program ini ya, program magangnya juga bukan hanya teman-teman itu belajar di tempat magang, tapi teman-teman itu juga harus berkontribusi ya dari ada permasalahan apa di tempat magang, teman-teman itu juga memberikan kontribusi. Misal tadi ditempatkan di bagian keterbukaan informasi publik. Kok ternyata di Dinas Kominfo, misalkan di kabupaten tertentu, itu kok ternyata kalau diminta data-data tertentu itu kok sering tidak dikasih gitu ya, tidak diberikan kepada masyarakat gitu. Karena apa ya? Misalkan diteliti karena apa, kemudian apakah karena kekurangan sumber daya seperti itu. Jadi ditemukan apa permasalahannya dan diberikan solusinya ya. Teman-teman membuat apa akhirnya, gebrakannya, programnya apa seperti itu. Nah, kemudian itu untuk terkait dengan magang sebelum KRS ya. Ini saya buka 3 penanya dulu mungkin ya, biar infonya nggak lari gitu ya. Kemudian baru saya jelaskan terkait dengan magang regulernya. Ada Mas Bintang ya yang bertanya ya. Bu, izin bertanya, bila kita magang di tempat kita bekerja, tapi kurang berkorelasi dengan peminatan konselor jurusan, bagaimana ya, Bu? Contohnya barista. Nah, Mas Bintang boleh bersuara. Mas Bintang, peminatannya apa, Mas? Halo? Nggak ada ya, Mas Bintang Halo ya? Bu, Oke, Mas Bintang, peminatannya apa, Mas? public speaking. Apa? PR, sorry Bu. PR Bu. PR. Nah, nggak, kalau PR ya Mas Bintang, kalau terkait di PR dan Mas magangnya mau tetap menjadi barista, nah jawaban saya tidak bisa gitu. Kecuali Mas Bintang itu baristanya itu eh, maksudnya lokasinya di apa namanya, PT-nya ya, atau coffee shop-nya apa. Nah, kemudian kalau Mas Bintang bisa nih menghandle terkait dengan mungkin dari sisi bagaimana citra terkait dengan coffee shop ini ya, misalkan peningkatan citranya terkait, jadi pegang misalkan ya pegang media sosialnya atau pegang terkait dengan event-event coffee shop, biasanya kan ada event-event dengan ini ya, misalkan dengan band ya, istilahnya maisnya di coffee itu ya. Nah, itu bisa nanti kalau di PR. Tapi kalau cuma jadi barista tidak bisa seperti itu, Mas. Eh, kalau misalnya Bu, saya kan misalnya nanti jadi barista, tapi sekaligus menjadi marketing di dalam coffee shop tersebut, gimana Bu? Marketing. Marketing ya, boleh. Kalau marketing kan berarti terkait dengan misalkan digital marketingnya seperti apa. Tapi intinya bukan barista itu menjadi kegiatan yang utama seperti itu. Baik Bu, terima Paham ya kasih Mas atas Bintang ya? jawabannya Bu. Ya. Paham Bu. Oke. Oke, silakan Mbak Miftahul Laili. Baik, Bu. Saya mau bertanya. Kan saya itu kerja di online shop gitu, Bu. Yang ngurusin soal Ya. sosmed gitu. Nah, saya kan peminatannya new media. Kira-kira
masih ada Ya. korelasinya nggak ya, Bu? Ini Mbak Miftahul Laili kelas malam atau kelas pagi? Kelas malam, Bu. Kelas malam ya. Kerjanya itu berarti pagi ya, kerjanya pagi sampai sore gitu ya. Iya, Oke. betul, Bu. Oke. Nah, kalau maksudnya ini ya sebenarnya kalau terkait dengan magang ada beberapa alasan ya. Magang itu sangat penting untuk Mbak Miftahul Laili itu mengembangkan tadi ya terkait kompetensi, terkait budaya kerja ya. Nah, saya sarankan kalau misalkan ini gini, kalau Mbak Miftahul Laili memang kerjanya nggak bisa tinggal, nggak apa-apa, kerja di situ. Ya, maksudnya magang di situ. Tapi kalau bisa, maksudnya bisa memilih yang lain, misalkan udah nggak ada ini ya, udah nggak ada kelas malam, ya sudah semester 8 atau 7 gitu ya, ya mending kalau belum terlalu terkait ya, mending Mbak Miftahul Laili magang di tempat lain. Ya, Mbak Miftahul Laili mungkin peminatan new media, tapi fokusnya ke apa? Itu sih, Bu, saya biasanya nulis gitu, kayak apa copywriting gitu bisa mungkin. Copywriting ya. Nah, ini berarti kalau di lokasi kerjanya ya, kalau di lokasi kerjanya new media itu luas ya sebenarnya ya. Boleh misalkan terkait bagaimana ini ya, terkait misal new media ya, terkait dengan meningkatkan engagement medianya boleh. Tapi kalau saran saya sih biar Mbak Miftahul Laili itu berkembang gitu ya, cari media yang terkait dengan mendukung aktivitas copywriting ya. Misalkan kalau copywriting biasanya bisa nih di misal ini terkait dengan advertising seperti itu ya. Jadi boleh tapi sesuaikan ya. Kalau bisa saran saya yaitu harus di tempat lain biar berkembang seperti itu, Mbak. Tapi bukan berarti nggak boleh gitu. Intinya harus di dalam skup new media ya, seperti itu Mbak. Baik, Bu. Mungkin kalau misalkan tetap di tempat kerja saya, tapi nanti lebih cenderung ke advertising-nya gitu, apakah boleh ya, Bu? Tapi kalau Nah, nanti saya nanti ini ya, cari-cari juga sih, Bu. Tempat magang juga. ya, ya ini saya mau cuma maksudnya sekedar umum ya teman-teman ya. Soalnya nanti akan ada dosen pembimbing yang akan membimbing teman-teman ya seperti itu. Jadi di sini pertanyaannya sebenarnya lebih ke materi tadi ya, lebih ke materi terkait dengan administrasi dan yang lain-lain. Nanti ketika terkait cocok enggaknya ya, nanti ketika di pembimbing itu yang akan mengarahkan ya. Jadi mungkin disimpan dulu kalau pertanyaannya terkait dengan ini ya bidangnya gitu ya. Yang penting aktivitasnya sesuai peminatan, nggak melenceng. Nah, itu nanti biar diarahkan oleh pembimbing ya, seperti itu. Gitu ya, Baik, Bu. Terima teman-teman. Berarti kasih. terkait dengan administrasi dan yang lain-lain ini ya, nanti mungkin bisa saya lanjut lagi dulu ya, biar waktunya ini nggak terlalu lama ya. Jadi setelah tadi magang sebelum KRS yang dilaksanakan sebelum mahasiswa memprogram KRS ya. Nah, maka magang reguler ini adalah magang yang dilakukan ketika mahasiswa sudah memprogram mata kuliah magang ya di KRS-nya seperti itu. Nah, di sini sama ya seperti tadi terkait dengan ketentuan magang reguler 100 SKS, kemudian yang penting adalah sudah memprogram mata kuliah magang ya pada KRS ya. Jadi ketika di lini masa 31 Januari teman-teman nggak ngunggah tagih sebelum KRS, ya maka wajib mencantumkan ini KRS ya, KRS yang sudah memprogram magang. Kalau mendaftar magang yang reguler seperti itu. Nah, kemudian individu dan kelompoknya sama ya, pelaksanaannya juga 1 sampai 3 bulan dan pastikan magangnya sesuai dengan peminatan seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan langsung alurnya aja ya, teman-teman. Hampir mirip bedanya di periodenya ya. Kalau
alur magang reguler berarti yang paling penting adalah teman-teman memprogram magang di KRS ya. Jangan sampai tidak memprogram karena pernah kejadian ya. Jadi sudah magang ternyata nggak memprogram. Nah, itu yang aneh bagi saya ya. Ada kejadian ya satu orang seperti itu. Kemudian membayar dan mengunggah bukti pembayaran ke SIM magang. Jadi nanti teman-teman masuk ke SIM magang ya, SIM magang komunikasi, kemudian mengunggah bukti pembayarannya, jangan sampai hilang, dan kemudian setelah mengunggah nanti akan divalidasi oleh pihak TU Visip, dan validasinya ini membutuhkan waktu ya, jadi harap teman-teman disesuaikan dengan timeline-nya ya, 3-5 hari untuk validasinya. Setelah divalidasi, baru nanti teman-teman bisa mengunggah proposal di SIM magang seperti itu. Kemudian setelah diunggah, nanti akan direview oleh, jadi diunggah, kemudian nanti akan saya distribusikan untuk dosen pembimbing, dan kemudian baru direview oleh dosen pembimbing ya. Dan di sini teman-teman makanya harus hati-hati ya, tadi sekali lagi harus sesuai peminatan. Jadi setelah direview itu nanti statusnya ada 3 ya teman-teman, direvisi ya, kemudian disetujui dan ditolak ya. Jadi biasanya pertimbangannya ditolak itu ya karena tadi nggak sesuai peminatan seperti itu. Nah, maka pastikan sesuai. Kemudian setelah diterima, ya setelah disetujui oleh dosen pembimbing, teman-teman mengajukan surat pengantar magang ke TU Visip ya. Kemudian mengajukan izin ke instansi. Setelah diterima ya, maka melaksanakan magang. Kemudian selama pelaksanaan dari proposal sampai kemudian menyusun laporan, itu teman-teman wajib ya untuk konsultasi dengan dosen pembimbing minimal 4 kali, baik yang sebelum KRS maupun yang magang reguler ya. Jadi kalau tidak sampai 4 kali nanti berhak untuk tidak diluluskan ya. Jadi di sini kemudian mengunggah administrasi ke SIM magang dan Google Drive, kemudian ujian magang. Jadi ujian magangnya antara yang sebelum KRS dan magang reguler itu sama ya waktunya, seperti itu. Ini sama ya. Nah, itu untuk magang regulernya sama ya intinya. Jadi cuma beda di alurnya aja seperti itu. Nah, kemudian di sini barangkali ada juga teman-teman yang mengikuti magang MBKM ya, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang sudah magang MBKM dan bermaksud mengkonversi ke mata kuliah magang ini, maka wajib hukumnya mengikuti grup magang ya, teman-teman, dan mengikuti seluruh prosedur sama dengan magang reguler. Sekali lagi sama, mulai unggah laporan dari proposal ya, laporan magang sampai laporan akhir di SIM magang dan Google Drive itu sama. Jangan sampai ada perkataan, maaf Bu, saya nggak diinfokan gitu ya. Kemudian sudah konversi tetapi tidak unggah. Nah, maka saya tidak akan meluluskan mahasiswa tersebut gitu ya. Yang magang konversi, yang MBKM konversi magang seperti itu. Kemudian untuk lini masanya ya teman-teman, di sini tadi pembekalan magang ya, kemudian unggah bukti pembayarannya 5-30 Februari, 5 validasinya sama ya 5-30 Februari. Jadi di sini maka yang unggah duluan ya kan divalidasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman jika lebih cepat mengunggahnya maka kesempatan untuk melaksanakan magang lebih cepat ya, seperti itu. Jadi jangan sampai akhir baru kemudian biasanya baru setelah penutupan mau unggah ya. Nah, itu tidak boleh terjadi ya. Nah, kemudian di sini review proposal 5-20 Maret, pelaksanaan magangnya sama, unggah luarannya sama 22-26 Mei, ujian magangnya 30-31 Mei, dan unggah laporan akhir setelah direvisi 2-7 Juni. Seperti itu. Ini untuk terkait dengan lini masa magang reguler ya.
Jadi sama untuk yang setelah ujiannya ini sama semua gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman ya. Nah, sekarang dilanjut dulu, dijelaskan oleh Pak D ya. Kemudian nanti setelah Pak D bisa ditanyakan, boleh ke Pak D, boleh ke saya terkait dengan hal-hal yang menurut teman-teman masih bingung nih, seperti itu boleh. Eh, itu untuk penjelasan terkait dengan regulernya ya. Baik, selamat malam Pak D. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, selamat malam Bu Erlina dan juga Ibu Bapak dosen yang lainnya dan juga teman-teman semua. Apakah jelas suara saya? Iya, cukup jelas Pak. Oke, baik. Silahkan Pak D akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kriteria penilaian dan luaran dari magang ini. Silahkan Pak D. Ya, terima kasih Bu Erlina. Selamat malam teman-teman. Mungkin ada yang belum pernah ketemu saya, gitu ya. Ada yang belum pernah dengar nama saya. Untuk sebagian dari teman-teman mahasiswa, saya di sini akan menjadi dan mendampingi Bu Erlina sebagai koordinator magang di semester genap tahun ajaran 2022 dan 2023. Nah, ketika Bu Erlina telah menjelaskan berbagai prosedur dan administrasi untuk program magang, gitu ya. Saya akan berbicara tentang aspek penilaian. Nah, sebelum saya berbicara tentang aspek penilaian, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa saya ingin menekankan apa yang dikatakan oleh Bu Erlina bahwa jangan sia-siakan apa yang telah kalian pelajari di dalam perkuliahan. Jadi harus benar-benar sesuai dengan peminatan yang telah kalian ambil. Jadi ada di beberapa kasus sebelumnya teman-teman kakak tingkat kalian yang program magang itu yang jurusannya PR tapi dia mengambil wilayah atau program yang lain gitu yang dalam program magang. Dia hanya disuruh menjadi tukang fotokopi atau dia hanya disuruh untuk memfoto saja tapi tanpa dia mengetahui proses di belakang itu apa yang sebenarnya di program. Nah, itu sebenarnya yang harus teman-teman perhatikan. Maka ketentuan dari teman-teman memilih instansi yang akan kalian ambil ataupun perusahaan yang kalian ambil itu juga akan berdampak terhadap penilaian kesesuaian terhadap program yang akan kalian ambil. Misalnya contoh, teman kalian kemarin ada salah satu yang magang di partai politik, ya. Bahkan di partai politik, dia benar-benar dilibatkan untuk menyusun strategi kampanye, mengakomodir aspirasi masyarakat, dan lain-lain. Nah, maka dari situ, ini sesuai. Tetapi beda lagi kalau dia hanya ditugaskan di kantor, hanya untuk memfoto-foto acara, merekap administrasi, dan lain-lain. Ini kan berbeda. Ia magangnya di kantor partai politik, tetapi aktivitasnya tidak semacam itu. Kan ini harus teman-teman perhatikan. Nah, itu akan sangat terlihat ketika kalian akan melakukan sidang, teman-teman. Jadi, itu akan sangat terlihat apa yang akan kalian lakukan. Nah, sebelum ke sidang, jadi kita urut dulu aspek penilaiannya. Yang pertama terkait bimbingan. Bimbingan minimal dilakukan 4 kali. Apakah boleh lebih dari 4 kali, Pak? Boleh banget. Asal kalian sudah mengatur atau janjian gitu ya sama Bapak Ibu dosen pembimbing. Tapi yang penting itu minimal dilakukan 4 kali. Di bawah 4 kali ada konsekuensi terkait nilai pastinya karena ketentuannya minimal bimbingan 4 kali. Nah, biasanya bimbingan 4 kali ini dilakukan sebelum maju proposal, kemudian waktu pelaksanaan, kemudian penyusunan laporan, dan kemudian pembuatan luaran. Biasanya seperti itu 4 kali dilakukan. Tapi lebih dari 4 kali silahkan. Gitu ya, teman-teman. Kemudian pelaksanaan magang. Nah, penilaian dari pelaksanaan magang ini sepenuhnya diserahkan kepada mitra magang. Jadi misalnya kinerja kalian atau etos kerja kalian di tempat magang itu baik banget gitu ya. Tetapi attitude kalian ternyata buruk. Nah, mungkin mitra punya penilaian sendiri. Nah, itu semuanya akan mitra yang menilai. Bukan dari Bapak Ibu dosen pembimbing.
kalau terkait pelaksanaan magang. Semacam itu. Terus yang ketiga, masalah presentasi, luaran, dan laporan akhir. Nah, presentasi ini teman-teman perlu diperhatikan bahwa ini terkait sidang. Nah, banyak teman-teman yang apa istilahnya? Kalau waktu proses magangnya itu, waktu pelaksanaan magangnya itu nggak serius gitu ya, itu akan sangat terlihat di waktu presentasi dan waktu sidang. Jadi bagaimana kalian menguasai materi dan menguasai keseluruhan instansi tempat kalian bekerja itu akan sangat terlihat waktu kalian melakukan presentasi sidang. Itu ya. Terus yang kedua, masalah luaran. Luaran ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, tapi yang paling penting luaran itu akan menjadi penilaian yang penting juga. Jadi poinnya besar di luaran ini teman-teman. Jadi ini nanti bisa publikasi media massa ataupun jurnal atau haki gitu ya, kekayaan intelektual gitu. Terus kemudian yang terakhir masalah laporan akhir. Nah, laporan akhir ini ada formatnya teman-teman. Meskipun kadang formatnya itu sudah disampaikan oleh Bu Erlina atau tim koordinator yang lain gitu ya, di grup biasanya atau di web juga ada, itu pasti banyak banget kadang yang keliru gitu loh laporannya, padahal kan hanya menyesuaikan saja gitu. Jadi itu tolong diperhatikan, dipelajari, itu nanti akan formatnya akan ditampilkan di salah satu link, nanti di slide selanjutnya juga ada linknya. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi bimbingan 4 kali, kemudian pelaksanaan magang, itu akan diberikan oleh mitra magang. Terus yang ketiga, sidang, luaran, dan laporan akhir. Itu satu paket. Next, Mbak Rira. Nah, terkait luaran, teman-teman harus diperhatikan. Ada luaran video magang. Nah, luaran wajib ini teman-teman bisa memilih apakah itu publikasi media massa, baik cetak ataupun online, harus dipublikasi pada media yang memiliki editor ya teman-teman. Jadi dan harus dipastikan terbit gitu ya. Yang tidak boleh contohnya Kompasiana, Kaskus, blog. Nah, ini pasti nggak boleh dan sejenisnya. Nah, bukti link publikasi media massa nanti disematkan di lampiran, biasanya di laporan akhir. Jadi yang harus diperhatikan ini harus sudah terbit. Tidak cukup sampai submit gitu. Terus yang kedua, publikasi jurnal ilmiah nasional ber-ISSN, dan yang paling penting adalah harus ada bukti submitnya kalau kalian publikasi jurnal ilmiah. Jadi nggak harus publish dulu, nggak masalah. Tapi yang penting bukti submitnya sudah harus ada. Itu ya. Dan cukup ber-ISSN, nggak harus masuk Sinta. Terus yang ketiga, pemakalan seminar nasional. Nah, pemakalan seminar nasional ini berarti kan bukti berupa sertifikat. Berarti ini kan mengindikasikan bahwa kalian sudah menyelesaikan seminar, ya, bukan baru mendaftar. Ya, teman-teman harus diperhatikan bahwa pemakalan seminar nasional ini berarti kalian sudah melakukan. Kalian ikut seminar nasional entah di kampus manapun terserah. Yang penting kalian bisa menunjukkan bukti sertifikatnya dan juga artikel pemakalan seminar itu. Terus yang keempat, HKI berupa sertifikat HKI itu kekayaan intelektual, tapi biasanya anak-anak ini kok jarang ya. Tapi bukan tidak mungkin, ini juga terjadi gitu ya bagi teman-teman yang mungkin di new media atau di mana gitu, ini bukan tidak mungkin. Tapi teman-teman harus memilih 4 luaran wajib ini. Silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbing karena ini akan menentukan apakah magang kalian itu enaknya di mana publikasinya, luaran wajibnya. Ini silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Ini pentingnya kalian sering berkomunikasi dan bimbingan itu ya di sini untuk menentukan luaran wajib kalian. Terus yang terakhir luarannya ya ini video magang. Nah, video ini wajib teman-teman. Jadi video kegiatan magang durasi 3-5 menit, format gambar landscape dengan kualitas HD, video membuat testimoni minimal 1 orang mitra. Nah, jadi 3-5 menit itu silahkan dikonsep sedemikian rupa, entah itu menampilkan aktivitas kalian, menampilkan profil instansi atau perusahaan kalian, dan juga yang paling penting yang harus ada di dalam video itu yakni testimoni mitra, entah itu pimpinan perusahaan atau kepala bagian yang tempat kalian magang itu. Jadi harus ada itu testimoni dari mitra seperti itu. Next, Berlina. Nah, ini panduan menulis artikel berita di media massa.
publikasi media massa cetak atau online menceritakan kegiatan magang yang sifatnya seperti reportase, adanya identitas penulis yang jelas, dan adanya pesan khusus yang ingin disampaikan, dan kontribusi mahasiswa selama kegiatan magang. Nah, teman-teman, karena pengalaman sebelum-sebelumnya ya, jadi kita berbicara pengalaman, kan memalukan ketika mahasiswa ilmu komunikasi, luaran publikasi media massanya itu ecek-ecekan gitu ya. Tidak menarik dan hanya sebatas cerita biasa gitu yang ditulis di media massa. Ada beberapa tips untuk bagaimana publikasi atau tulisan media massa itu menarik. Contohnya mengandung misalnya apa istilah clickbait, tapi clickbaitnya itu masih tetap dalam koridor aktivitas kalian. Jangan gini, biasanya kebanyakan itu teman-teman yang malas menulis artikel media massa itu gini, magang di Disur Surabaya oleh mahasiswa ilmu komunikasi Untak Surabaya. Nah, ngapain dia menceritakan itu? Iya, memang itu aktivitas kalian, tapi kan nggak harus seperti itu gitu loh. Misalnya ada salah satu judul yang menarik gini, siapa bilang magang itu diam di kantor saja? Yuk lihat keseruannya. Gitu. Nah, misalnya mengandung clickbait semacam itu. Jadi mahasiswa ilmu komunikasi itu harus benar-benar dituntut untuk bisa membuat artikel media massa yang benar-benar menarik. Jadi nggak hanya sebatas kewajiban luaran gitu saja. Nah, di samping itu juga memuat nilai yang sangat besar terhadap penilaian magang kalian. Karena itu masuk luaran. Nah, yang paling penting secara format ini harus diperhatikan bahwa harus mencantumkan satu nama lengkap mahasiswa, yang kedua mencantumkan nama prodi dan kampus, yang ketiga nama lengkap dosen pembimbing, yang keempat nama perusahaan atau instansi magang, yang kelima cerita kegiatan berdasarkan 5W1H, yang keenam kontribusi mahasiswa dalam kegiatan magang, yang ketujuh kegiatan mahasiswa memakai alma mater. Ini nggak harus berurutan teman-teman. Jadi ini adalah poin penting saja yang harus termuat. Gitu. Untuk susunannya atau struktur tulisan kalian itu silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Atau kalian juga punya referensi tulisan artikel media massa yang menarik gitu misalnya. Nggak apa-apa dibuat. Tetapi yang paling penting ini harus dibuat sebenarnya. Nah, nomor 6 diperhatikan ya teman-teman. Kontribusi mahasiswa dalam kegiatan magang. Banyak dari kejadian-kejadian magang sebelumnya itu aktivitas dan program serta kontribusi mereka itu sangat besar di dalam perusahaan tempat mereka magang. Tetapi banyak yang tidak dicantumkan di publikasi media massa karena mereka merasa malu dan itu bukan dari atau bagian dari perusahaan. Padahal itu sebenarnya itu adalah yang menunjang artikel kalian bahwa kalian membuktikan itu dengan foto bahwa kontribusi kalian itu ini loh. Kalian di sana tidak hanya menuruti perintah saja, tetapi kalian memberikan usulan-usulan atau kontribusi-kontribusi nyata terhadap instansi tempat kalian magang. Misalnya dari teman-teman yang latar belakang atau ambil konsentrasi PR gitu ya, magang di salah satu perusahaan yang dimana media relasinya, hubungan dengan media itu cenderung tidak dibangun. Padahal itu sangat membutuhkan. Nah, kontribusi kalian menerapkan teori media relation di dalam bangku perkuliahan untuk mengusulkan kepada perusahaan, Pak, kira-kira begini. Nah, itu kalian cantumkan ketika itu memang benar-benar kalian lakukan dalam aktivitas magang. Kalian cantumkan dalam luaran kalian. Seperti itu. Next, ya, yang paling penting ini ya teman-teman, saya lupa. Hashtagnya ini jangan kelupaan. Jadi 7 hashtag ini harus tidak boleh kurang dari satu pun. Jadi tidak harus dicatat ya 7 hashtag ini. Oke. Next, boleh. Nah, tautan penting ini silakan nanti PPT-nya dilihat. Jadi Prodi sudah memfasilitasi semua kebutuhan informasi kalian terkait magang. Kalau ada beberapa pertanyaan yang terkait, Pak, suratnya ini didownload di mana? Pak, bagaimana saya bisa mengakses ini? Pak, itu berarti teman-teman yang memperhatikan. Ya. Jadi, Prodi sebenarnya sudah menyiapkan dan sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan kalian, baik itu alur magang. Jika misalnya kalian dari pembekalan ini masih bingung, nanti alur magangnya akan dibuka di web.
begitu juga dengan format proposal, format laporan, metode bimbingan, dan lain-lain. Itu semua sudah ada di masing-masing link ini. Gitu ya teman-teman. Jadi ini seperti itu diperhatikan. Seperti itu. Boleh di-capture atau nanti PPT-nya juga akan dibagikan oleh Bu Erlina. Nah, ini poin pentingnya. Mahasiswa login, ya. Mahasiswa login langsung ke poin 2 saja. Mahasiswa login di link tersebut menggunakan ID-nya, NPI dan password sesuai syarat, kemudian membayar makan sebesar 200.000. Yang terakhir, mahasiswa wajib mengunggah proposal, laporan magang, dan laporan akhir magang sisi magang komunitas. Teman-teman jangan anggap remeh ini, karena banyak dari kakak kelas kalian itu yang sudah memprogram magang di KRS-nya, gitu ya, sudah membayar juga. Tetapi karena keteledoran dia tidak mengunggah proposal, maka itu dinyatakan dia tidak mengambil magang, gitu ya, karena dia tidak mengunggah proposal. Jadi timeline ini harus kalian ikuti dan kalian benar-benar kalian ingat, gitu ya, karena bagaimanapun kalau tidak mengunggah proposal berarti tidak ada komunikasi dengan dosen pembimbing, dan kalau tidak ada komunikasi dengan dosen pembimbing berarti apa? Jadi jangan cukup sampai saya sudah membayar, pasti sudah terekap untuk program magang. Enggak. Jadi harus sampai mengunggah proposal. Itu harus benar-benar diperhatikan. Ya, teman-teman. Oke, next. Nah, poin penting lagi, mahasiswa wajib mengunggah laporan magang. Oh, ini akhirnya ya. Ini kayaknya itu aja Pak, maksudnya di skip aja. Mungkin iya. saya ya ini izin untuk magang. menampilkan proposalnya ya, format proposalnya. Sebentar ya, saya ini dulu. Saya stop sharing dulu. Baik Pak De, sudah dilanjutkan Pak De. Apakah terlihat ini proposalnya? Oke, teman-teman, ini format proposalnya ya. Nanti jangan khawatir, ini linknya bisa teman-teman lihat, nanti yang bisa linknya, tapi kita pelajari bersama dulu. Ya, jadi biar nggak bingung. Nanti proposal yang pertama, font hurufnya harus 14. Kemudian di bold, jangan lupa. Seperti makalah pendahulunya, judul, kemudian nama dan NBI. Ya, nama dan NBI. Ketika kalian memprogram magang ini berdasarkan kelompok, gitu ya, maksimal 4 orang. Sama itu Maaf Pak De, ralat 3 orang Pak De. Oh iya. Ini masih yang lama. Iya. Iya. Ayo, Miss Kobas cuma ini kalau kamu. Jadi itu 3 orang, teman-teman, diperhatikan. Nah, di sini tidak ada ketua ya, teman-teman. Jadi perlu diingat, bukan berarti yang nama pertama itu ketua, anggota, enggak. Jadi statusnya sama semua. Nama mahasiswa dan NBI dalam bentuk proposal itu statusnya sama semua. Tetapi semua mahasiswa, masing-masing mahasiswa itu punya kewajiban untuk mengunggah proposal di masing-masing akunnya. Bukan berarti ini diwakilkan. Gitu ya. Tapi kalau kalian magangnya mandiri, jadi cukup nama dan ya program studi di bawahnya. Langsung next saja. Nah, halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini tolong diperhatikan. Nama dosen pembimbing lengkap beserta gelar, kemudian nama mahasiswa. Terus yang terakhir ketua program studi. Ya.
Ini tanda tangan ini harus lengkap ya teman-teman. Kalau ini nggak ada tanda tangannya tidak disahkan proposalnya. Bagaimanapun seperti itu. Jadi eh, banyak kemarin juga yang mondar-mandir gagal karena tanda tangannya nggak lengkap, gitu, baik dari dosen pembimbing maupun dari kaprodi. Gitu, betul. Terus next atasnya Bu Rina, bawah atasnya dulu. Bukannya tadi di kolom pengesahan, di kolom pengesahan. Nah, di sini harus jenis magangnya. Ini teman-teman bukan reguler ya. Itu saja jenis magang reguler. Dengan hal ini jadi tulis saja. Kemudian instansi magang, nama instansi magang, nama pimpinan ini sesuai prosedur. Nah, yang paling penting judul proposal magang. Judul proposal magang berarti ini judul yang sudah disetujui, teman-teman. Judul. Ya, apakah masih putus-putus? Halo? Sudah jelas ya? Rada putus-putus Pak De. Oh, putus-putus. Oke, sudah jelas. Ya. Jadi ini teman-teman judul proposal magang ini bukan judul yang ini ya, bukan judul yang mentah. Ini judul yang setelah didiskusikan dengan dosen pembimbing. Ya. Yang telah didiskusikan dengan dosen pembimbing yang telah mendapatkan persetujuan melalui tanda tangan di bawah itu. Jadi itu harus diperhatikan. Oke, next Berlina bawahnya. Daftar isi latar belakang ya. Kita lihat dari daftar ini. Ya, latar belakang. Nah, latar belakang teman-teman ini harus diperhatikan. Apa tujuannya kalian? Apa tujuannya? Terus ada masalah apa di tempat kalian? Ya, latar belakangnya ini memuat profil dan gambaran kenapa kalian memilih magang di tempat tersebut. Seperti itu ya. Jadi ada semacam ada masalah gitu ya. Atau kalian ingin mengembangkan atau perusahaan tersebut kredibel dengan minat perkuliahan kalian atau sesuai dengan konsentrasi jurusan kalian. Itu juga harus dijelaskan di dalam latar belakang. Terus tujuan, manfaat, ya sudah penting. Oh ya, manfaat praktis ini kompetensi teknikal. Ya, jadi secara praktis ini karena kan menunjukkan bahwa bagaimana kalian itu tepat atau tidak tepat dalam melakukan atau memilih tempat magang. Jadi kompetensi teknikal apa? Misalnya kalian dalam bidang, kompetensi teknikalnya apa? Itu misalnya dalam menjalin relasi dengan media atau kompetensi teknikalnya dalam bentuk menjaga stabilitas perusahaan melalui misalnya komunikasi organisasinya atau apa. Jadi harus jelas di sini. Kompetensi teknikal tidak boleh umum, tidak boleh disebutkan umum. Ini menjelaskan terkait ilmu broadcasting, bla bla bla, itu kan masih umum. Tapi ilmu broadcastingnya seperti apa? Public relation seperti apa? Itu teknis banget, gitu ya. Itu harus dijelaskan. Oke, next. Nah, profil peserta magang. Profil peserta magang ini kurikulum vitae. Jadi teman-teman kayak melamar pekerjaan gitu ya, teman-teman yang sudah bekerja pasti tahu. Uraikan keterampilan teman-teman, riwayat pekerjaan, baik maupun pekerjaan ataupun organisasi, silakan gitu ya. Silakan kalian tampilkan di sini. Ini itu cukup jelas. Next, belum. Nah, rencana kegiatan. Rencana kegiatan kalian di mitra itu apa? Kalian sudah harus tahu gitu. Jangan kalian ke sana itu nggak tahu mau ngapain. Jadi teman-teman sebelumnya sudah survei kan pasti ya, sudah diskusi bahwa saya mau magang di sini, terus nanti bertemu dengan Pak ini, terus saya ditempatkan di divisi ini, terus pekerjaan saya itu ini. Itu kalian harus sudah tahu. Jadi kalian di sana kalian nggak proposal ini karangan gitu ya. Oh, saya enaknya apa ganti.
Polrestabes saja deh paling ya gini-gini. Enggak kayak gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dari ketika kalian sudah bisa datang langsung ke tempatnya. Kira-kira saya misalnya magang di sini ini ditempatkan dalam bidang apa, terus aktivitas saya apa. Itu sambil mengajukan permohonan magang di tempat instansi. Ya teman-teman ya. Oke, next. Sebelum sana ini kesesuaian kegiatan magang dengan kuliah atau peminatan. Nah, ini yang akan menunjukkan apakah relevan pelaksanaan magang kalian dengan peminatan di bangku di ujian magang nanti ini akan sangat dibahas gitu ya. Kesesuaian ini akan sangat dibahas. Jadi tolong perhatikan. Misalnya teman-teman memilih di bagian broadcasting, silahkan ke media. Di sana banyak banget ilmu komunikasi yang bermitra dengan media. Kalian mau makan di media dimanapun, silakan konsultasi dengan Bapak Ibu. Silakan next. Jadwal kegiatan pengarahan aktivitas harian. Itu bisa dilihat. Kemudian penutup, rencana luaran, teman-teman. Mbak Putri, mohon di-mute sebentar. Oke. Nah, teman-teman, rencana luaran ini akan dihasilkan dari program yang Anda usulkan. Konsultasikan dengan pembimbing Anda. Nah, ini harus digarisbawahi ya, konsultasikan dengan pembimbing Anda. Bahwa kira-kira dengan aktivitas magang saya yang seperti ini, itu kira-kira luarnya apa sih, Pak? Jangan kadang-kadang anggapannya mahasiswa itu kan, teman-teman mahasiswa itu kan paling gampang publikasi media massa. Padahal teman-teman bisa merangkai itu dalam jurnal ilmiah, artikel ilmiah gitu. Nah, itu juga menjadi kredit khusus pada teman-teman gitu ya. Maka itu harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Nah, rencana luaran ini juga akan diperiksa waktu sidang magang. Jadi apakah baik buruknya itu akan dilihat dan dinilai karena luaran itu ada nilainya sendiri. Tidak include dengan laporan magang, tidak. Jadi luar itu tolong diperhatikan. Itu terus penutup biasanya diuraikan secara ringkas dan harapan teman-teman terkait program magang yang telah teman-teman lakukan semacam itu. Daftar pustakanya ada nggak? Oh iya, ada Pak. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka. Daftar pustaka teman-teman sekarang semuanya bentuk kutipan, baik itu web ataupun jurnal ataupun buku itu harus memakai Mendeley. Ya. Jadi baik itu kalian kutipan itu dari web gitu ya misalnya. Magang adalah beberapa misalnya dari web itu harus dikutip dari Mendeley. Memakai aplikasi atau software Mendeley. Gitu. Nah, format Mendeley-nya ini pakai APA, tapi nggak tahu apakah UNTAD masih APA atau IEE ya. Nanti itu tolong akan ditindaklanjuti lagi karena setahu saya PPPM sekarang mintanya IEE. Teman-teman kalau belum bisa menggunakan Mendeley, kapan-kapan mungkin bisa difasilitasi oleh Prodi. Ada Pak Ica nggak di sini? Misalnya Zoom gitu ya, Zoom pelatihan Mendeley bersama gitu ya. Barangkali bisa difasilitasi oleh Prodi gitu ya, sejam gitu cukup mungkin. Karena Mendeley ini teman-teman akan sangat berguna ketika kalian menulis laporan, karya artikel ilmiah ataupun skripsi. Jadi kayaknya semua dunia akademik kita Indonesia sekarang karena gini teman-teman, banyaknya plagiasi di negara kita ya. Bukan hanya visi dibacakan saja, bahwa karya tulis dibacakan juga banyak, maka pemerintah seakan-akan sekarang sudah mewajibkan dunia akademik untuk semuanya, baik itu laporan
jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan semua itu menggunakan aplikasi Mendeley dari software Mendeley. Semua kutipan. Jadi ada yang bertanggung jawab. Kalian ini ambil dari mana sih kata-kata ini? Pengertian ini kalian ambil dari mana sih? Gitu. Jadi nggak asal main comot. Gitu ya. Itu dari Dr. Pustaka, nanti mungkin bisa dikomunikasikan lebih lanjut terkait pelatihannya, mungkin Pak Isan bisa fasilitasi. Mungkin itu saja buat Lina dan teman-teman. Baik, Pak D, untuk laporannya nanti langsung lihat ini ya, sepertinya biar kita nggak terlalu lama ya Pak D. Langsung kita buka sesi tanya jawab saja ya, sepertinya. Oke, baik. Terima kasih Pak D. Prayogo untuk pemaparannya terkait dengan bagaimana kriteria penilaian, kemudian luaran dan laporannya, teman-teman. Nah, sekarang silahkan bila ada pertanyaan, apa yang masih bingung terkait magang sebelum KRS, ya, maupun yang magang reguler seperti itu, dan mungkin ada yang dari MBKM mau konversi magang, silahkan saya perkenankan untuk teman-teman bertanya langsung aja ya, teman-teman ya. Oh, bentar. Ada yang sudah bertanya. Hmm. Dari Mbak mana dulu nih ya, bahkan. Oke, dari terlebih dahulu, memilih KKN terlebih dahulu. Ini Mbak Fitri Nur Alifa ya, boleh KKN terlebih dahulu? Boleh ya. Jadi ini yang terkait magang ya, Mbak Farhana mungkin di sini ya. Izin bertanya, untuk proposal magang yang diajukan, apa perusahaan harus sesuai dengan format pada link ya, seperti halaman pengesahan? Iya, harus sesuai format ya, Mbak Farhana. Karena ini ya, jadi kecuali kalau perusahaan udah punya format sendiri ya, seperti itu. Kalau sepanjang enggak, berarti harus sesuai dengan format ya, bentuk lembar pengesahannya pun harus seperti tadi yang sudah dijelaskan dan sudah ada linknya ya. Kemudian apabila mengisi formulir pendaftaran magang sebelum KRS di bagian instansi ditulis lebih dari satu, apakah boleh ditulis satu aja Mbak yang paling potensi untuk diterimanya paling tinggi ya, seperti itu. Nanti pun kalau misalkan istilahnya ditolak gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kan langsung berhubungan dengan dosen pembimbing ya, seperti itu, nggak apa-apa. Jadi ditulis aja satu seperti itu, biar nggak bingung nanti untuk yang review ya, dosen pembimbingnya, seperti itu. Ada yang bertanya, 3 bulan, nanti kuliahnya bagaimana ya, Bu? Nah, suara saya masih terdengar, teman-teman? Rada kurang stabil. Masih, Bu. Jadi, Bu. jadi teman-teman yang masih semester 6, ya sekali lagi, yang masih semester 6 dan bermaksud magang, saya sarankan tidak program magang dulu. Ya, berarti ini kan Mas Lituhayu ini berarti masih punya mata kuliah yang banyak sehingga bertanya bagaimana kuliahnya, seperti itu ya. Ya, jadi semester 6 atau yang masih punya PR untuk menyelesaikan mata kuliah yang masih banyak, saya sarankan untuk tidak memprogram magang. Kecuali kalau misalkan cuma ada satu mata kuliah, misalkan, nah boleh tuh nanti mungkin Pak Insan apakah boleh misalkan satu mata kuliah kemudian mengambil di jam malam mata kuliah apa aja, mungkin ada Pak Insan nggak ya di sini? Pak Insan. Bu Lina. Gimana Bu Iya, ya? Pak Insan. Terkait dengan ini yang anak semester misalkan tinggal satu mata kuliah, memungkinkan nggak Pak Insan untuk satu mata kuliah itu diambil di kelas malam, misal mungkin ada contohnya mata kuliah yang bisa dipindah seperti itu. Kalau semester kemarin kan ada nggak Pak Insan ya? Jadi gini, jadi kalau terkait dengan satu mata kuliah itu, kalau untuk anak-anak semester 8, itu kalau hanya tinggal satu mata kuliah bisa kita kondisikan. Tapi kalau untuk anak-anak yang semester 6,
itu Prodi tidak akan mengkondisikan kalau untuk anak mahasiswa semester 6. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Insan ya. Jadi yang semester 6 hendaknya diselesaikan dulu mata kuliahnya baru kemudian mengambil magang, ataupun yang masih banyak mata kuliah yang mungkin belum diambil, ya silahkan mengambil mata kuliah dulu. Karena khusus tadi ya, yang bisa dipindah adalah khusus ya Pak Insan. Seperti itu. Iya, karena memang gini loh, kenapa magang kok Ya, kita kok Prodi jadikan turunkan ya, magang itu kan dulu 130 SKS minimal. Kemudian kita turunkan menjadi 100 SKS itu dengan tujuan agar mahasiswa yang MBKM di semester 6 itu bisa bisa dikonversi ke magang. Jadi peruntukan magang untuk di semester 6 itu hanya mahasiswa yang ikut MBKM saja. MBKM Jadi kalau aja. jadi kalau untuk yang Anda tidak ikut MBKM, artinya mau masuk ke magang reguler, tunggu saja sampai di semester 7 atau 8. Begitu, Berlina. Baik, terima kasih banyak Pak Insan. Berarti paham ya teman-teman ya, kalau semester 6 itu yang MBKM boleh ya, tapi kalau yang tidak ya, maka ya ditunda dulu untuk ambil magangnya, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya ya terkait dengan ini ya, ada yang terkait dengan Mbak Rafa Daniela ya, itu format ya, jadi memang masih kosong ya. Proposal pada magang di link magang sebelum KRS berarti di lembar pengesahannya belum terisikan TTD dosen ya. Berarti belum ya. Nanti setelah saya distribusikan ya, setelah saya dan Pak D distribusikan ke pembimbing gitu ya. Nah, baru kemudian itu ada ditandatangani kalau sudah disetujui, seperti itu. Jadi dikosongin aja dulu untuk diunggah di Google Form-nya, seperti itu ya Mbak Rafa ya. Kemudian Mbak Bella Valen, apakah boleh Bu di satu kelompok itu satu proposal ya, tapi memiliki peminatan yang berbeda-beda? Boleh untuk di proposal, tapi untuk di laporannya nanti individu dan berarti mengambil judul yang berbeda-beda. Jadi di proposal itu ditekankan, dijelaskan juga di bagian latar belakang bahwa memiliki latar belakang yang berbeda ya, lengkap dengan nama, NBI, dan kompetensi masing-masing teman-teman agar tidak ditempatkan di satu divisi yang sama. Artinya biar pembimbing magang di sana itu menempatkannya sesuai dengan peminatan. Ya, boleh. Jawabannya boleh. Ini Mbak Yunika Nanda ya, apakah magang di PR, di SDM, apakah bisa? Nah, ini ya, jadi yang ditekankan adalah kalau peminatannya public relation ya, yang ditekankan oleh prodi komunikasi adalah sepanjang aktivitasnya mengandung aktivitas peminatan public relation ya, misalkan di sumber daya manusia itu maksudnya kalau bisa ya, kalau saya sih lebih bagus kalau memilih bidang lain ya Mbak Yunika Nanda. Tapi kalau di bidang itu soalnya di SDM itu nggak ada ya, kayak misalkan terkait dengan meningkatkan citra perusahaan, itu kan bukan pekerjaannya SDM ya, SDM kan rekrutmen dan yang lain-lain seperti itu. Nah, saran saya sih memilih bidang yang lain atau tempat magang yang lain, jangan yang di SDM ya. Ya, Mas Ipanzu jawabannya tadi ya seperti yang sudah dijawab Pak Insan, semester 6 tidak ya diperkenankan, seperti itu. Kelas malam. Oh, kelas malam ya ini ya. Mohon maaf Mas Ipanzu, kelas malam ya. Kalau kelas malam dan tidak bekerja seperti itu
istilahnya dimungkinkan, intinya kalau nggak mengganggu pekerjaan ya boleh ya, terkait dengan 100 SKS ya, artinya boleh kalau tidak mengganggu kuliah ya Mas Ipanzu, karena Mas kan ngambilnya kelas malam, jadi kalau nggak mengganggu kuliah, nggak keras ya silahkan diambil seperti itu. Ada yang membahas terkait riset keuangan ya. Nah, kalau riset keuangan itu ini ya, jadi tentu aja teman-teman ini nggak boleh ini ya. Maksudnya kalau mau bertanya ini ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau riset keuangan itu kan berbeda ya dengan riset halayak. Kalau risetnya masih riset halayak, nggak apa-apa Mbak Aufa atau Mas Aufa ini ya. Tapi kalau risetnya keuangan aja, nah itu kurang relevan untuk ini ya. Apa dulu nih peminatannya? Mbak Aufa, ada yang bertanya Mbak Aufa di sini? Saya soalnya nggak tahu nih peminatannya apa ya. Kalau riset terkait dengan halayak gitu Mbak ya, itu kalau Mbak terkait peminatannya PR masih boleh memetakan halayaknya, terkait dengan profil halayak seperti itu ya, kecenderungan halayak gimana masih boleh. Tapi kalau cuma fokus ke keuangannya aja, nah itu yang tidak tepat seperti itu. Ada Mbak Galuh Salma, Bu izin bertanya, berarti untuk mahasiswa yang tidak mengikuti MBKM tidak bisa ambil magang sebelum maupun sesudah KRS. Iya, benar sekali. Tidak bisa ya Mbak, mohon maaf ya. Karena masih semester 6, nanti banyak mata kuliah yang bentrok seperti itu. Mbak Ajeng ya, jadi kalau keterima MBKM itu belum tentu Mbak bayar magang ya. Karena MBKM-nya apakah dikonversi ke magang atau tidak. Kalau magangnya dikonversi ya maka wajib membayar magang seperti itu ya, Mbak Ajeng. Ini karena saya tidak bisa ini ya teman-teman ya, tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan karena masih banyak sekali. Saya jawab sampai ini ya, 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Nanti berikutnya mungkin bisa kita di grup seperti itu ya Pak Insan. Jadi, Barlina sedikit menyampaikan Ya. ke teman-teman terkait dengan MBKM. Jadi begini, Oh ya, silakan Pak Insan. MBKM itu eh, relevansinya dengan magang itu terkait dengan akan dikonversi ke magang atau tidak. Nah, jadi begini, ketika misal teman-teman nanti daftar MBKM di semester 6 dan kemudian ternyata misalnya lolos ya, maka nanti Prodi memberikan waktu untuk penyesuaian KRS. Jadi misal begini, Anda di semester 6 ketika daftar MBKM misalnya, kemudian ternyata di KRS belum memasukkan magang di semester 6, tapi memasukkan mata kuliah yang seperti ada di struktur kurikulum, artinya ada 22 SKS, tapi ternyata di MBKM yang diterima. Nah, untuk mengakomodir agar magang bisa dikonversi, maka nanti Prodi akan memindah mata kuliah yang tidak bisa dikonversi seperti Cultural Media Study di semester 6, itu kan tidak bisa dikonversi. Nah, itu akan kita pindah di semester 8, Cultural Media Study-nya, dan memindahkan magang di semester 6 pada KRS teman-teman masing-masing yang lolos untuk MBKM-nya. Jadi nanti apakah nanti akan harus membayar atau tidak? Nah, itu tunggu saja nanti ketika Anda ditetapkan lolos MBKM atau tidak. Jadi artinya khusus nanti yang Anda anak-anak MBKM nanti Prodi akan memberikan sebuah penyesuaian terkait dengan KRS yang ada di KRS teman-teman. Kurang lebihnya nanti seperti itu. Oke, baik. Spesial ya Pak, anak-anak MBKM ya. Dan yang lain Ya, juga memang tentunya biar banyak ya, biar ya. banyak yang bisa MBKM juga seperti itu. Jadi teman-teman ya semoga bisa lolos ya sehingga nanti bisa konversi seperti itu ya.
begitu. Nah, di sini Sama nanti gini mungkin teman-teman, nanti tambahan lagi Berlina, nanti untuk MBKM itu akan ada pengarahan khusus MBKM di akhir bulan Januari. Jadi di akhir bulan Januari nanti ada pengarahan MBKM termasuk potensi mana saja tempat-tempat MBKM yang bekerja sama dengan Prodi untuk bisa ditawarkan kepada Anda semuanya. Jadi nanti ikuti aja pengarahan MBKM dan lihat peluang-peluang MBKM ada di mana aja, kemudian benefitnya apa, kemudian keuntungan-keuntungannya apa untuk ikut MBKM nanti bisa dilihat di pengarahan waktu pengarahan MBKM di akhir Januari. Oke, Gitu disimak ya Berlina. teman-teman yang berminat MBKM, berarti nanti dipantau IG-nya Komuntak agar tidak terlewat infonya ya Pak Insan ya, seperti itu. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di sana teman-teman. Mas Tehu, ayo kalau semester 6 kemudian mengambil magang tetapi tidak mengganggu perkuliahan gimana ya Bu? Apakah bisa? Apakah mungkin semester 6 itu sudah lulus semua mata kuliahnya? Kalau mungkin kan, ya, maksudnya kalau nggak harus, kayak tadi ya, seperti disampaikan Pak Insan, kalau semester 6 kan tidak diakomodir untuk dipindah di kelas malam gitu ya Pak Insan, ya silahkan seperti itu. Intinya konsekuensi pada pribadi masing-masing ya sudah disampaikan. Kalau semester 6 seperti ini konsekuensinya ya ini tadi ya silahkan disimak ya teman-teman seperti itu ya. Oke. Itu untuk si magang tidak bisa login sejak beberapa hari yang lalu hingga sekarang. Bisa sudah bisa tapi kan teman-teman mungkin ini ya, nanti dicek lagi. Kalau tadi saya barusan login bisa ya. Coba nanti apakah salah passwordnya atau bagaimana ya, teman-teman. Bentar. Oke. Bu, apakah Mas Ilham ya? Bu, apakah mahasiswa semester 6 mengikuti program magang sebelum KRS? Apakah bisa? Ya, sama aja ya, Mas ya. Pokoknya semester 6 tadi ya sudah disampaikan berulang kali ya kalau tadi tidak diakomodir untuk dipindah di kelas malam ya, kalau bentrok nah berarti konsekuensi dari teman-teman ya. Artinya kami menyarankan untuk tidak ambil dulu ya di ini magang. Tapi kalau sebelum KRS bisa selesai 1 bulan, Mas sudah fix mendapatkan tempat magang ya. Nah, berdasarkan timeline tadi, ya kalau 1 bulan aja, ya insya Allah bisa seperti itu, Mas. Ini ya, Mas Ilham, Muhammad Ilham Baihaqi ya, seperti itu, Mas. Itu. Tapi kalau Masnya lama untuk unggah proposalnya, terus kemudian nanti bentrok, nah itu menjadi konsekuensi. Artinya kalau magang sebelum KRS, ya cepat-cepat seperti itu, ya, teman-teman. Begitu. Oke, baik. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada, kalau dari yang di chat itu sudah mewakili ya, tadi sama, hampir sama terkait dengan semester 6. Kalau ada pertanyaan nggak terkait yang disampaikan Pak di luaran, laporan, mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Oke, nah saya ingatkan terkait dengan bimbingan ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan evaluasi semester lalu, teman-teman itu untuk bimbingan ini masih beberapa ada yang tidak memenuhi 4 kali bimbingan ya, sehingga nilai-nilainya terutama luaran ya, banyak nilainya yang kemudian nilai bimbingan sangat sedikit dan nilai luaran yang sangat sedikit ya. Jadi saya mengingatkan teman-teman agar minimal lah ya, minimal 4 kali bimbingan ya di bagian proposal, pelaksanaan, konsultasi luaran dan laporan akhir ya, itu silahkan dimaksimalkan ya teman-teman. Silahkan proaktif menghubungi dosen. Karena ada nih yang curhat di sini. Kok saya nggak disuruh bimbingan ya? Ada mahasiswa yang gitu. Ya, jadi dosen pembimbing itu nggak akan menyuruh teman-teman untuk bimbingan ya, tapi karena sudah ada timelinenya ya, sehingga teman-teman
harus proaktif untuk Bu, Bapak apakah bisa bimbingan ya terkait dengan proposal sampai dengan laporan akhirnya seperti itu ya. Jangan menunggu untuk dosen yang menyuruh teman-teman bimbingan ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan terakhir teman-teman? Mungkin langsung bersuara, nggak usah diketik. Karena kalau banyak kalau yang di ini ya. Kalau semester 9 tadi kan ini ya, beberapa mata kuliah ada yang diakomodir ya Pak untuk bisa dipindah di malam. Ini tiganya apa nih ya mata kuliahnya ya Pak? Apa namanya, Bu Erlina, kalau 3 mata kuliah dan itu kamu mau ngambil magang, satu mungkin walaupun bisa ya kamu Pak. Kalau 3 ya mending kamu pindah kelas malam sekalian. Iya, kalau satu masih bisa Mbak. Kalau 3 ini ya nanti Pak Insannya yang pusing memindah-mindah kalau 3 mata kuliah seperti itu. Jadi diselesaikan dulu atau iya tadi sarannya Pak Insan mungkin ya ada konsekuensinya, mungkin akan membayar SPP yang lebih mahal seperti itu ya. Kalau 3 mata kuliah seperti Pak Insan ya. Alternatifnya seperti itu. Kalau mau misalkan lulusnya bisa lebih cepat seperti itu. Begitu Mbak Patricia Davindri. Oke. Seperti itu ya untuk pembekalan magang malam ini mungkin dari Bapak Ibu dosen, mungkin ada di sini Pak Jupri ya yang bergabung dan barangkali ada yang hendak ditanyakan. Pak Jupri. Pak Jupri cukup jelas ya sebenarnya. Oke. Baik, teman-teman, ada mungkin yang langsung bertanya secara ini, nggak usah diketik, langsung aja boleh satu pertanyaan lagi. Mas Muhammad Azri, langsung pindah sekalian semua di kelas malam, bagaimana Pak? Apakah diperkenankan? Itu ya maksudnya Pak Insan tadi ya, sampai pindah ke kelas malam. Maksudnya seperti itu. Ya. Bukan Pak Insan yang maksudnya dengan SPP yang sama, kemudian Pak Insan yang memindahkan semua mata kuliah yang Mas tempuh di kelas malam, enggak. Cuma satu aja yang boleh. Ya Pak Insan, ya itu pun syaratnya di atas semester 6. Seperti itu Mas Muhammad Azri ya, kalau sudah disimak tadi. Oke. Mungkin cukup itu ya, karena waktunya sudah sangat malam ya, Pak Insan juga sudah dari mana luar kota ya Pak Insan ya. Terima kasih banyak Pak Insan, para dosen yang sudah bergabung, Pak D yang sudah berkenan menjelaskan terkait dengan materi. Kemudian tentunya teman-teman yang mungkin ini masih ada yang KKN dan yang lain sebagainya ya. Sehat-sehat selalu, semoga nanti magangnya kemudian bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Baik, itu aja teman-teman untuk pembekalan malam ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.